Mengapa pajak jadi isu paling sensitif? Analisis makro, sosial, dan politik. Segmen 1, pembuka kritis dan anatomi kebijakan makro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pendengar sekalian. Baik, mari kita mulai dengan satu pertanyaan mendasar. Mengapa pajak menjadi isu yang begitu sensitif? Mengapa kebijakan fiskal seringkali menimbulkan gejolak, bahkan memicu demonstrasi besar-besaran? Bahkan terjadi penjarahan terhadap pejabat yang mengeluarkan kebijakan tentang pajak. Untuk menjawab itu, kita perlu menempatkan pajak dalam kerangka besar ilmu makroekonomi. Dalam makroekonomi, ada dua instrumen fundamental yang disebut sebagai policy tools. Kebijakan fiskal, fiscal policy, dan kebijakan moneter, monetary policy. Kebijakan fiskal berbicara tentang bagaimana negara mengatur penerimaan dan pengeluaran, atau dalam istilah teknisnya revenue dan government spending. Pajak menjadi instrumen utama yang menentukan sejauh mana negara mampu membiayai pembangunan, menjaga keseimbangan anggaran, dan menciptakan redistribusi. Sementara kebijakan moneter yang berada di tangan bank sentral lebih fokus pada mengatur uang beredar, suku bunga, dan stabilitas inflasi. Ceteris paribus, dua instrumen ini seharusnya saling melengkapi. Tetapi dalam praktik, seringkali keduanya berjalan asimetris. Fiskal menekan kelompok bawah, sementara moneter menjaga kenyamanan pasar finansial. Pendengar sekalian, menariknya, sensitivitas pajak tidak hanya soal angka. Pajak adalah simbol dari kontrak sosial, social contract, antara negara dan rakyat. Ketika pemerintah memungut pajak, rakyat mengharapkan imbal balik dalam bentuk pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Bila kontrak sosial ini retak, maka kepatuhan runtuh. Disinilah letak pentingnya tax moral, yaitu moralitas pajak yang tumbuh dari trust. Tanpa trust, sebaik apapun aturan, penerimaan negara akan bocor. Oke, jadi di segmen pembuka ini kita paham dulu bahwa pajak bukan sekadar angka dalam APBN, melainkan instrumen politik ekonomi yang menuntut keadilan dan legitimasi. Tadi kita sudah singgung kerangka besar fiskal dan moneter, sekarang mari kita masuk lebih dalam. Mengapa secara psikologis dan sosial, pajak begitu mudah memicu sensitivitas masyarakat? Segmen 2, mengapa pajak begitu sensitif? Baiklah pendengar sekalian, tadi kita sudah membicarakan kerangka dasar kebijakan fiskal dan moneter. Sekarang mari kita masuk ke pertanyaan inti. Mengapa pajak selalu sensitif? Jawabannya bisa kita lihat dari 4 sisi: psikologis, sosiologis, ekonomi, dan politik. Pertama, ada fenomena yang disebut tax salience. Pajak yang terlihat secara langsung, seperti PPN yang muncul di struk belanja, menimbulkan resistensi lebih besar dibanding pajak yang tidak terlihat. Mengapa demikian? Karena manusia cenderung mengalami loss aversion, kehilangan terasa lebih berat daripada keuntungan yang setara. Setiap kali kita membayar pajak konsumsi, seolah-olah kita merasakan penalti langsung. Kedua, dari sisi sosiologis ada istilah tax moral. Ini adalah tingkat moralitas masyarakat dalam membayar pajak. Tax moral sangat dipengaruhi oleh trust terhadap pemerintah. Bila rakyat merasa uang pajak bocor karena korupsi atau hanya menguntungkan elit, moralitas pajak menurun drastis. Sebaliknya, bila ada kejelasan imbal balik, misalnya fasilitas kesehatan gratis atau subsidi pendidikan, tax moral bisa meningkat. Ketiga, dari sisi ekonomi, pajak seringkali dianggap regresif. Meskipun secara teori PPN berlaku untuk semua orang, dalam praktiknya kelompok bawah menanggung beban lebih besar secara proporsional. Ini memicu persepsi ketidakadilan, atau dalam bahasa ekonomi disebut inequity of tax burden. Keempat, faktor politik dan timing. Menaikkan pajak di saat inflasi tinggi menciptakan efek pro-cyclical, memperparah tekanan daya beli. Dalam ilmu kebijakan, ini dianggap sebagai policy misalignment, kebijakan yang salah timing, salah dosis. Oke, jadi sekarang kita paham mengapa pajak sensitif, karena ia menyentuh aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan politik sekaligus.
Nah, pendengar sekalian, setelah ini mari kita lihat bagaimana dampak kebijakan pajak, khususnya kenaikan tarif PPN terhadap perekonomian makro kita. Segmen 3 dampak terhadap makroekonomi. Baik, tadi sudah kita bahas kenapa pajak begitu sensitif. Sekarang mari kita lihat dampaknya pada makroekonomi secara lebih luas. Dalam analisis makro, pajak adalah instrumen yang langsung memengaruhi konsumsi rumah tangga, household consumption, investasi, investment, serta komponen aggregate demand. Kenaikan PPN dari 11 menjadi 12%, ex ante diproyeksikan menambah penerimaan negara. Namun, ex post atau setelah implementasi, dampaknya tidak sesederhana itu. Pertama, konsumsi rumah tangga turun. Mengapa? Karena marginal propensity to consume atau kecenderungan mengkonsumsi dari setiap tambahan pendapatan menjadi lebih rendah akibat harga naik. Kedua, terjadi inflationary pressure. Kenaikan PPN langsung memicu inflasi inti, core inflation. Ketiga, ada efek psikologis pada ekspektasi inflasi. Masyarakat cenderung membesar-besarkan efek kenaikan pajak dalam persepsi harga, sehingga timbul inflation expectation bias. Pendengar sekalian, dampak pajak juga terasa pada dunia usaha. Peningkatan tarif pajak konsumsi bisa menurunkan bisnis sentimen. Produsen mengurangi ekspansi karena daya beli turun, padahal pajak diharapkan menopang pertumbuhan. Inilah yang disebut sebagai negative externalities dari kebijakan fiskal. Lebih jauh lagi, bila pajak dipersepsikan tidak adil, dampaknya bisa merembes ke modal sosial. Distrust terhadap pemerintah memuncak, legitimasi politik terguncang. Dalam jangka panjang, hal ini berbahaya karena legitimasi fiskal adalah fondasi fiskal sustainability. Tanpa legitimasi, penerimaan negara stagnan, defisit melebar, dan utang publik membengkak. Oke, jadi jelas bahwa dampak pajak tidak bisa dilihat hanya dari penerimaan negara. Kita harus mengukur efek multiplier terhadap konsumsi, investasi, dan legitimasi sosial. Nah, setelah ini, mari kita bahas solusi. Apa jalan tengah kebijakan fiskal yang seharusnya diambil agar adil sekaligus efektif secara makro? Segmen 4, jalan tengah kebijakan fiskal. Baiklah pendengar, tadi kita sudah melihat dampak makroekonomi dari pajak. Sekarang mari kita bahas jalan tengah kebijakan fiskal. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar pajak tidak menjadi bara sosial, melainkan instrumen pembangunan? Pertama, memperkuat basis pajak melalui penutupan tax gap. Tax gap terdiri dari compliance gap, masyarakat yang tidak patuh, dan policy gap, aturan yang memberi celah. Menurut kajian World Bank, Indonesia berpotensi menambah penerimaan tanpa menaikkan tarif jika celah ini ditutup. Kedua, menjaga prinsip progresivitas. Pajak harus berbasis ability to pay. High wealth individuals dan high income earners harus menanggung beban lebih besar. Dengan cara ini, persepsi keadilan, equity principle, lebih terjaga. Ketiga, lakukan earmarking sebagian pajak. Misalnya, persentase tertentu dari PPN dialokasikan khusus untuk kesehatan, pendidikan, atau subsidi transportasi. Hal ini menciptakan tax service reciprocity, yaitu keterhubungan antara apa yang rakyat bayar dengan apa yang mereka terima. Keempat, lakukan kompensasi terarah, targeted subsidies, untuk melindungi kelompok rentan. Dengan begitu, pajak konsumsi yang regresif bisa diseimbangkan dengan kebijakan distribusi yang progresif. Kelima, bangun transparansi fiskal dengan dashboard publik. Pemerintah bisa melaporkan secara real-time penggunaan pajak sehingga masyarakat melihat ex post accountability. Oke, sekarang kita sudah melihat bagaimana seharusnya kebijakan fiskal dijalankan. Tapi tentu saja, pajak tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus disinergikan dengan kebijakan moneter agar efeknya seimbang. Jadi, mari kita lanjutkan dengan membahas bagaimana sinergi fiskal dan moneter seharusnya dilakukan. Segmen 5, sinergi fiskal dan moneter. Pendengar sekalian, tadi sudah kita bahas jalan tengah kebijakan fiskal. Sekarang mari kita lihat sinerginya dengan kebijakan moneter. Dalam literatur makroekonomi modern,
Konsep ini dikenal sebagai policy mix. Jika fiskal terlalu kontraktif sementara moneter longgar, hasilnya adalah disharmoni. Daya beli masyarakat tertekan, tetapi kredit perbankan tetap longgar. Sebaliknya, bila fiskal ekspansif tanpa dukungan moneter, risiko overheating dan twin defisit meningkat. Karena itu, kombinasi kebijakan harus bersifat countercyclical. Fiskal menjaga distribusi dan keadilan, moneter menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar. Sinergi ini penting karena dalam konteks globalisasi, arus modal sangat sensitif. Sedikit saja ada ketidakseimbangan, capital flight bisa terjadi. Ini membahayakan stabilitas kurs dan cadangan devisa. Itulah sebabnya macroeconomic governance harus dikelola dengan penuh kehati-hatian. Pendengar sekalian, mari kita ambil contoh konkret. Jika pemerintah menaikkan PPN, Bank Sentral harus berhati-hati dalam menaikkan suku bunga. Mengapa? Karena kenaikan suku bunga yang terlalu agresif ditambah beban pajak akan menekan konsumsi ganda. Namun jika suku bunga dibiarkan longgar, risiko inflasi akan membesar. Jadi di sini dibutuhkan fine-tuning policy. Oke, kita bisa simpulkan bahwa pajak tidak boleh berdiri sendiri. Ia harus selalu dilihat dalam kerangka policy coordination. Nah, setelah kita paham semua ini, mari kita akhiri pembahasan dengan sebuah refleksi. Apa arti pajak bagi kontrak sosial dan masa depan pembangunan? Segmen 6, penutup dan refleksi akhir. Baik, sahabat pendengar, kita sudah membahas dari awal hingga akhir. Mulai dari anatomi kebijakan fiskal dan moneter, sensitivitas pajak, dampak makroekonomi, jalan tengah fiskal, hingga sinergi dengan moneter. Sekarang mari kita tutup dengan refleksi. Pajak bukan sekadar angka dalam APBN. Pajak adalah refleksi dari keadilan, trust, dan arah pembangunan bangsa. Bila dikelola dengan adil, transparan, dan progresif, pajak menjadi jembatan menuju fiscal sustainability dan pertumbuhan inklusif. Tetapi bila dikelola dengan tidak bijak, pajak bisa menjadi bara yang menggerus legitimasi politik dan memicu krisis sosial. Pendengar sekalian, inilah yang disebut kontrak sosial, social contract. Rakyat bersedia membayar pajak, negara wajib memberikan pelayanan. Bila salah satu pihak ingkar, kontrak itu hancur. Itulah sebabnya komunikasi publik, transparansi fiskal, dan keadilan distribusi menjadi kunci. Mari kita ingat kata-kata John Stuart Mill. The worth of a man is in proportion to the objects he pursues. Nilai sebuah bangsa tercermin dari tujuan fiskalnya. Apakah sekadar memungut atau benar-benar membangun keadilan sosial? Oke, demikianlah ulasan kita. Semoga ini bukan hanya menjadi wacana, tetapi juga bahan refleksi kolektif. Pajak yang adil, fiskal yang kredibel, moneter yang stabil untuk Indonesia yang lebih berdaulat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.